eh, dalam bidang ilmu sosial ya. Oke. Kemudian kalau kalian yang di bidang IPA ya, sains IPA gitu, seringnya nanti menggunakan metode percobaan. Percobaan misalnya membandingkan ini ya, beberapa teknik penyimpanan terhadap misalnya untuk yang paketan, terhadap daya simpan suatu produk misalnya, kan ada beberapa cara, apakah menggunakan kemasan ya yang didesain khusus, mungkin pendinginan, mungkin yang di pertanian juga lebih seringnya ke percobaan, membandingkan beberapa daya hasil beberapa jenis varietas jagung manis misalnya. Oke. Jadi yang pertama ini secara umum ya, ini beberapa di antara teknik pengumpulan datanya ya. Di sini ada observasi, survei, meskipun ada yang ini ya, ada yang membedakan juga dengan survei dan observasi. Sekarang ini dulu ya, sensus dan survei ya. Kalian mungkin pernah dengar kan, ada sensus penduduk gitu ya. Dilaksanakan, masih ingat berapa tahun sekali? 10 tahun. Iya, 10 tahun sekali ya. Panjang kan periodenya. Karena apa? Itu tujuannya untuk mengamati seluruh populasi, dalam hal ini seluruh penduduk Indonesia. Nah, salah satu yang nanti dipublikasikan ya, jumlah penduduk gitu ya, total jumlah penduduk Indonesia. Nah, kenapa dia dilakukan dalam periode yang panjang, kali 10 tahun sekali? Karena itu pekerjaan besar, biayanya juga mahal. Ya. Nah, jadi dan informasi yang diberikan juga nggak bisa terlalu detail ya. Ya karena itu tadi pelaksanaannya juga perlu waktu lama. Jadi sensus itu mengamati seluruh anggota populasi. Nah, seringkali ya dengan beberapa pertimbangan seperti tadi itu kita tidak memungkinkan melakukan penjajahan terhadap seluruh anggota populasi. Kalau bisa pun tadi sensus itu yaitu biayanya mahal, waktu pelaksanaannya lama. Gitu. Nah, yang sering dilakukan adalah survei. Kalau dalam survei itu hanya mengamati sebagian, ya, sebagian saja dari anggota populasi. Nah, di BPS misalnya, itu di antara
sensus yang 10 tahunan sekali, itu juga sering melakukan survei-survei. Ya. Misalnya mungkin kalian pernah dengar survei sosial ekonomi nasional. Ya. Kemudian survei tenaga kerja, Sakernas, Susenas, gitu, yang bisa atau SDKI, ya, yang jangka waktunya itu bisa setahun sekali, ada yang setahun sekali, ya, ada mungkin yang setahun 2 kali, mungkin ada yang 3 tahun sekali, gitu, ya. Jadi di antara waktu yang panjang-panjang itu. Nah, jadi itu tidak semua, ya, tidak semua penduduk atau tidak semua rumah tangga di Indonesia diamati. Namun, ya, diharapkan meskipun tidak diamati semua, angka-angka yang diambil dari survei tadi, yang kita namakan statistik, ya, namanya, ya. Kalau angkanya dari seluruh anggota populasi, namanya parameter. Nah, jadi misalnya dari sekian juta rumah tangga di seluruh Indonesia, ya, itu mungkin hanya diambil berapa ratus ribu, gitu, ya, dengan teknik penarikan contoh tertentu yang didesain bagaimana mengambil contoh. Jadi berdasarkan sebagian rumah tangga yang diambil sebagai sampel, sebagai contoh, itu nanti kita peroleh statistik, misalnya berapa persen, ya, tingkat kemiskinan di Indonesia. Ada berapa persen, ya, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu statistik semua. Namun diharapkan, ya, meskipun tidak diambil dari semua, ya, semua anggota populasi, dengan teknik penarikan contoh yang dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan angka tersebut itu dapat mewakili, ya, populasinya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan umum mengenai nanti tingkat kemiskinan di Indonesia, ya, seperti itu. Nah, tentu saja, ya, ada syaratnya tadi. Bagaimana mengambil contoh yang baik, ya, dalam hal ini bisa mewakili populasi. Nah, itu yang dibicarakan di sini. Jadi ada beberapa nanti teknik pengambilan contoh yang secara umum terbagi menjadi 2, ya. Ada probability sampling, ada non probability sampling, ya, atau penarikan contoh berpeluang dan penarikan contoh tak berpeluang. Nah, kalau menyimak dari kata yang ada di situ, peluang, yang satu berpeluang, satu tidak berpeluang. Yang teknik penarikan contoh berpeluang
berarti itu peluang ya setiap anggota populasi untuk menjadi anggota contoh itu diketahui. Ya. Karena begini, buat apa itu? Kalau yang untuk yang tidak berpeluang itu tidak diketahui ya. Jadi peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai anggota contoh itu tidak diketahui. Nah kalau BPS itu ya, karena statistik-statistik yang dihasilkan oleh BPS itu berlaku ya untuk secara nasional, bahkan juga untuk di level provinsi, tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia, sampai tingkat kabupaten. Jadi itu biasanya yang dilakukan oleh BPS, penelitiannya sampai tingkat kabupaten, masih dianggap lemah. Nah itu semuanya menggunakan teknik penarikan contoh berpeluang. Mengapa? Ya itu tadi ya, satu ingin menggunakan statistik yang dihasilkan itu untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi. Nah, jadi begini, kalau kita mengambil sampel, namanya sampel atau contoh itu kan hanya sebagian, ya, sebagian dari populasi. Ya. Nah ini mengandung ketidakpastian kan, ya. Nah ketidakpastiannya itu dinyatakan dalam peluang. Ya. Jadi kalau saya mengamati ini sampel, ya, angka yang dihasilkan dari situ atau statistik di situ itu apakah akan sama dengan parameter populasi? Bisa sama, bisa lebih kecil. Nah, namun masalahnya kan kita nggak tahu, ya. Jadi kita tidak tahu itu seringkali nilai parameter itu kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, dengan angka yang dari contoh itu, nah, bagaimana ini, ya, supaya kita bisa menilai keakuratannya. Nah, itu mensyaratkan kita menggunakan contoh berpeluang untuk menilai. Ya. Jadi nanti distribusi dari, kan kalau diambil, kalian ngambil ini aja ya, sampel ukuran sama. Orang lain yang ngambil. Kemudian misalnya ada 10 orang, masing-masing mengambil sampel, ya. 30 orang dari kelas SD 25. Ya. Dicatat tinggi badannya. Kemudian dihitung rata-ratanya. Itu pasti beda-beda hasilnya. Ya. Sama halnya dengan ini. Kalau lagi pemilu atau pilkada tuh kan survei melakukan quick count ya untuk prediksi perolehan suara calon presiden atau calon gubernur atau kepala daerah gitu ya. Nah itu bisa beda-beda dan nggak masalah, memang nggak harus sama. Asal
cara pengumpulan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Memang nanti ada plus minusnya itu, ya, namanya sampling errornya. Nah, terkait hal ini tadi, ada namanya sampling, tadi ada juga pertanyaan ya, sampling error dan non-sampling error. Sampling error yang terjadi karena kita mengambil sampel dari populasi. Ya namanya diambil sebagian, pasti ada penyimpangan dong, ya, dari parameternya. Gitu. Nah itulah namanya sampling error. Nah, kalau kita melakukan penarikan contoh berpeluang, kita bisa menghitung tuh sampling error-nya. Meskipun kita tidak tahu parameternya. Ya. Jadi, nah makanya itu dalam konsep peluang nantinya. Ya. Menghitungnya itu, oh saya yakin ya, misalnya dengan tingkat keyakinan 95% bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor itu antara sekian persen, ya, misalnya antara 10 sampai 15%, misalnya seperti itu. Kita bisa bicara seperti itu kalau kita menerapkan probability sampling. Bentar, Bu. Ya, gimana? Ini memang masih di slide teknik pengumpulan data ya, Bu? Oh, ya. Memang nggak saya ubah karena saya kan kalian sudah untuk slide ini kan sudah baca semua ya. Jadi saya banyak cerita menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan saja. Oke, Bu, makasih. Oke, itu ya. Jadi kalau tujuan kita adalah untuk menduga parameter populasi, ya, yang diharapkan itu bisa mewakili ya populasinya, itu kita gunakan penarikan contoh berpeluang. Nah, jadi kita mungkin kalian sudah menyimak ya, yang paling ini cara menarik contohnya ya dari beberapa teknik penarikan contoh berpeluang, itu dari penarikan contoh acak sederhana, simple random sampling, kemudian stratified random sampling, cluster sampling gitu ya. Jadi ada tata cara tertentu pengambilannya. Jadi kalau diikuti oleh orang lain, meskipun tidak menghasilkan hasil yang sama, tapi memiliki contoh tersebut akan memiliki sifat yang sama. Ya. Jadi intinya di sini apa itu untuk menghindari subjektivitas. Ya. Jadi pemilihan unit sampelnya itu menggunakan bilangan acak, gitu ya, bilangan itu. Ininya sistemnya mirip inilah, seperti kalian arisan gitu ya. Arisan misalnya kan, oh supaya setiap orang punya peluang yang sama untuk menang ya di sebagai urutan pertama, kedua dan seterusnya. Kan itu diundi ya.
Ya. Nah, secara umum prinsip menjalankan peluang seperti itu. Ya. Dan kalau seperti itu nanti peluang terpilihnya itu bisa diketahui. Tapi bukan menjadi bahasan di sini lah. Untuk menghitung-hitung peluang itu enggak di sini. Jadi tingkat ketelitiannya itu bisa disertakan. Ya. Nah, sebaliknya untuk non-probability sampling itu yang karena tidak berpeluang ya, tidak menerapkan konsep peluang, ya tidak ada pengambilan secara acak seperti itu ya. Jadi banyak unsur subjektivitas. Contohnya apa saja? Quota sampling, convenience sampling, ya, snowball, volunteer, ya, volunteer itu kan sukarela, ya, sukarela siapa saja yang mau. Nah itu sulit diharapkan kalau dari yang seperti itu akan mewakili ya, populasi karena ya yang berkepentingan saja. Yang convenient sampling ya yang mudah aja, yang dekat, pokoknya yang mudah diamati lah, itu juga memungkinkan untuk tidak semua anggota populasi terwakili, mungkin hanya kelompok-kelompok tertentu. Yang mudah dijangkau saja. Misalnya kalau survei ke rumah tangga, lihat nih ada anjingnya, nah, ya. Meskipun dia sebenarnya terambil ya sebagai waktu didaftar harusnya ini terambil, tapi itu dihindari. Saya ke sebelahnya aja deh. Ada. Terus ada lagi seperti itu, nah ke sebelahnya aja deh. Ya. Bisa jadi kan itu kalau misalnya yang diamati itu ubah yang misalnya ya, yang punya anjing itu misalnya orang yang rumahnya besar gitu ya. Otomatis itu kan terkait dengan kondisi sosial ekonomi misalnya. Nah, kalau pengubah yang diamati itu nanti terkait dengan kondisi sosial ekonomi, ya. Nah, yang seperti itu kan jadi tidak terwakili. Gitu. Ya. Nah, jadi unsur subjektivitas dalam penarikan contoh yang berpeluang itu bisa terhindari. Ya. Kalau yang non probability ya enggak, itu salah satu kelemahannya ya. Jadi ada unsur subjektivitas sehingga kenapa sulit untuk melakukan generalisasi ya, atau mengambil kesimpulan umum mengenai populasi itu kalau kita menggunakan teknik non probability sampling. Kemudian pertanyaannya,
Kalau gitu, apakah teknik tersebut tidak berguna? Ya, tadi ada juga yang bertanya seperti itu ya. Saya lihat dalam beberapa situasi, ya, bisa jadi memang tidak memungkinkan atau sulit populasinya itu misalnya pecandu apa LGBT kayak gitu ya, misalnya itu yang menjadi populasinya itu nggak tahu itu ya. Nah, untuk seperti itu mungkin bisa teknik snowball sampling itu bisa diterapkan. Jadi mungkin kita kenal beberapa atau tahu lah dari beberapa. Nah, nanti selanjutnya direkrut, nanti misalnya menyebarkan kuesioner ke mereka gitu ya. Nah, mereka kan pasti punya komunitas, suka ada komunitasnya itu teman-temannya gitu ya. Nanti temannya itu punya lagi, sehingga seperti bola salju gitu. Kemudian mungkin contoh lain untuk mengamati adat istiadat di suatu daerah misalnya. Itu mungkin pengambilan secara acak justru mungkin hasilnya kurang memadai ya. Mungkin yang tahu lebih detail mengenai adat istiadat di suatu daerah tertentu itu mungkin hanya beberapa orang, mungkin pemuka-pemuka masyarakatnya, ketua adat seperti itu ya. Nah, lebih baik untuk seperti itu ya udah yang dipilih saja, bukan diambil dari masyarakat tersebut secara acak. Penarikan contoh yang tak berpeluang juga. Jadi dalam situasi tertentu bisa bermanfaat ya. Oke. Itu tadi mengenai probability dan non probability. Ya, istilah ya, populasi, sampel, unit, elemen, unit ada unit observasi, unit sampling, unit analisis. Bagaimana kita menentukan ya. Jadi populasinya kita ambil ini saja, semua mahasiswa IPB tingkat 1 ya, tahunnya mungkin ya tahun 2020 lah gitu ya, tahun 2020. Nah, itu kan bisa diidentifikasi kan ya. Jadi yang di luar mahasiswa tingkat 1 meskipun mahasiswa IPB juga itu kita termasuk populasinya. Jadi kita interestnya ke semua mahasiswa tingkat 1. Nah, kemudian kalau seperti ini sampling frame-nya apa? Ya. Jadi berupa daftar yang memuat
sampling unit ya yang akan diambil sampel. Misalnya tadi dari seluruh mahasiswa tingkat 1 ya, tahun masuk 2020 akan diambil sampel sebanyak 100 orang. Ya. Maka, kita kan punya tuh daftarnya, ya, daftar semua mahasiswa tingkat 1 tahun 2020 ada nama, NIM, ya, mungkin ada ininya apa, alamatnya, ya, minimal nama dan NIM. Kenapa? NIM itu unik, ya. Kalau nama bisa jadi ada 2 orang yang namanya sama. Jadi minimal nama dan NIM. Mungkin ada keterangan lain, mungkin alamat, mungkin ya, dan lain-lainnya. Itu bisa dijadikan sampling frame. Ya. Nah, nanti ambil dari situ. Contohnya, apakah secara acak sederhana? Kalau secara acak sederhana ya langkahnya seperti yang nanti dibicarakan di bagian simple random sampling. Nah, peranggapan itu ya. Nah, kalau kita mengambil sampelnya itu langsung mahasiswa, ya, maka unit samplingnya adalah mahasiswa. Ya. Tapi ada alternatif lain seperti ini. Nah, mahasiswa tingkat 1 tadi kan ada ininya ya, ada tergabung menjadi beberapa departemen. Ya, ada sekitar berapa? 34 atau 35 departemen. Ya. Nah, jadi itu bisa dianggap ya 35 departemen ya. Itu bisa dianggap sebagai strata, bisa juga dianggap sebagai klaster. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan? Ya. Kedua-duanya merupakan ini ya kumpulan ya, kumpulan unit, kumpulan mahasiswa. Nah, itu adalah tergantung mengubah apa yang kita amati. Ya. Kalau misalnya kita ingin menduga persepsi, ya, persepsi mahasiswa tingkat 1 ya untuk perkuliahan offline gitu ya. Untuk dimulainya perkuliahan offline secara terbatas dalam semester ganjil 2021-2022. Nah, kalau dipandang itu tidak terkait, ya, tidak terkait dengan departemen. Ya, persepsi mahasiswa itu tidak terkait dengan departemen. Maka departemen itu bisa kita anggap sebagai klaster atau gerombol. Ya. Nah, di sini nanti sampling frame-nya apa? Daftar semua departemen di IPB. Jadi
Jadi lebih sedikit, hanya mungkin sekitar 34. Ya. Nah, kemudian jadi mengambil, kalau kita melakukan penarikan contoh gerombol, ya, kita cukup mengambil beberapa gerombol, dalam hal ini beberapa departemen secara acak. Tetap ya, jadi penarikan contohnya secara acak sederhana, tapi sampling unitnya itu tadi departemen. Ya, misalnya dari 34 diambil 5 departemen secara acak. Kemudian dari departemen yang terambil, maka semua mahasiswa di situ diamati. Nah, itu di situ kita sudah menerapkan penarikan contoh gerombol. Nah, dan kerangka sampelnya itu adalah daftar semua departemen di IPB tadi. Ya. Nah, tapi kalau tadi dari sekian ribu ya, misalnya dari 4.000 mahasiswa, langsung kita ngambil ya dengan bilangan acak dengan komputer misalnya, ya. Kita punya sampling frame juga, ya, yang berisi daftar nama semua mahasiswa. Kemudian langsung diambil misalnya 200 mahasiswa dari situ secara acak. Nah, kalau seperti itu kita melakukan contoh acak sederhana juga. Tapi sampling unitnya adalah mahasiswa. Jadi di sini dikatakan unit sampling, ya, itu unit yang dijadikan dasar penarikan sampel, yang diambil sebagai sampel. Seperti itu. Jadi dalam kasus ini sampling unitnya, kalau kita langsung melakukan penarikan contoh acak sederhana terhadap mahasiswa, maka sampling unitnya adalah mahasiswa. Tapi kalau kita mengambil beberapa departemen secara acak, maka sampling unitnya adalah departemen. Ya. Nah, penarikan contoh gerombol itu juga menjadi basis ya dalam quick count. Populasinya itu kan seluruh pemilih ya, seluruh pemilih misalnya dalam pemilu ya. Kemudian yang disampling apakah langsung pemilih ya, itu tidak kan. Di TPS itu kumpulan pemilih. Jadi TPS bisa dianggap sebagai klaster atau gerombol. Nanti TPS yang diamati, kemudian di TPS A, di RT ini, desa ini, yang memilih calon A sekian persen, yang B sekian persen, peroleh angka-angka. Jadi mereka mendesain teknik penarikan contohnya itu tidak basisnya ini ya, basisnya penarikan contoh gerombol. Meskipun di lapangan nanti dikombinasikan dengan penarikan contoh acak berlapis, stratified. Tapi yang jelas mereka tidak
mensurvei pemilih langsung. Ya. Oke. Kemudian apalagi tadi ya pertanyaan mengenai sampling error dan non sampling error, ya. Tadi sudah dijelaskan sampling error itu memang error yang terjadi karena kita mengambil sampel. Jadi kita hanya mengamati sebagian saja. Pasti di situ ada penyimpangan. Apakah sampling error bisa diperkecil? Bisa. Ya. Bisa. Coba gini, logikanya gini ya. Kalau kita punya populasi berukuran 100, ya, saya ambil 10. Kemudian satu orang lagi ambil sampel dari 10, itu mengambil 90 atau 80. Ya. Secara logika, mana yang hasilnya lebih dekat, yang lebih mendekati populasinya? Yang ukuran 10 atau ukuran 80? Coba. Ada yang bisa? Ada yang memberikan tanggapan? Ya Pak Alif. Mohon maaf Bu, bisa diulang lagi Bu? Oh gini, misalnya kita punya populasi ukurannya 100 ya. Nah, misalnya Alif ambil sampel dari situ ukurannya 10. Kemudian misalnya Santika dari 100 ambil 80. Ya. Secara intuisi saja ya, mana yang diharapkan akan lebih mendekati populasinya? Yang ukuran 10 atau 80? Yang 80. Kenapa? Karena dia antara sampel dengan itunya apa? Dengan jumlah populasinya itu lebih beda tipis. Oke, baik. Jadi variasinya nanti juga tidak terlalu besar ya. Iya. Penyimpangannya ke ke parameter populasi. Ya, betul ya. Nah, jadi itu salah satu untuk memperkecil sampling error adalah dengan memperbesar ukuran sampel. Nah, namun cara ini bukan tanpa kelemahan. Memperbesar ukuran sampel itu bisa mengakibatkan non-sampling error-nya membesar. Kenapa? Ya. Nah, kan yang diamati lebih banyak tuh. Ya. Yang diamati lebih banyak. Dan jadi capek. Kalau udah capek jadi salah-salah. Ya. Nah, itu misalnya saja. Nah, itu non-sampling error. Ya. Jadi error-error yang terjadi bukan karena penarikan contoh. Itu disebut non-sampling error. Yang jenis-jenisnya sudah ada ya di slide-nya ya. Itu salah satu saja itu. Atau karena capek nanti udah aku isi sendiri aja deh kuesionernya gitu. Nyontek dari yang lain-lain gitu, yang lain udah ada itu kan itu dari non-sampling error juga. Nah, begitu. Jadi ada
yang bagaimana mengurangi non-sampling error. Ya. Jadi ada pertemuan nanti ya. Jadi kalau kita melakukan survei itu pasti dua-duanya terjadi. Cuma bagaimana kita berupaya meminimumkan kedua error itu. Nah, cara yang ditempuh yang jadi selain ini ya, karena tadi memperbesar ukuran contoh itu selain bisa memperbesar non-sampling error, juga pasti biaya. Ya. Biayanya akan lebih besar, waktunya akan lebih lama, kemudian mungkin ketelitiannya juga bisa jadi karena ada non-sampling error ya, belum tentu lebih teliti daripada yang ukuran sampelnya sedikit. Ya. Nah, cara lain bagaimana mendesain, merancang teknik pengumpulan datanya. Ya. Makanya tadi berkembang beberapa teknik pengumpulan data, khususnya untuk yang probability ya, ada macam-macam kan. Tadi ada yang paling sederhana, simple random sampling. Ya. Kemudian ada stratified, ada cluster sampling, sistematik. Jadi itu kita lakukan dengan memperhatikan kondisi populasinya. Jadi semakin lengkap info tentang kondisi populasinya, ya semakin bagus. Desainnya akan semakin bagus. Artinya memberikan baik non-sampling error maupun sampling errornya bisa diperkecil. Nah, kalau bagaimana memperkecil non-sampling error setelah kita kenali ya kemungkinan seperti itu, misalnya yaitu ada supervisi ya, atau kalau ada yang nggak menjawab ya di recall namanya di kontak lagi gitu ya. Kalau ada waktu entry-nya ada yang ketahuan salah entry, harusnya 13.500 ya, misalnya harusnya 16.500 ditulisnya 165.000. Misalnya ini harga gas gitu ya. Dulu ada tuh ya. Dulu masih harganya 13 ribuan tuh. Ada yang menuliskan 135.000. Itu harus dicek juga hal seperti itu. Nah, mungkin kalian udah pernah belajar pencilan ya. Kalau ada yang pencilan gitu kita telusuri nih. Ini salah entry atau memang bisa terjadi. Tapi kalau harga gas, saya kira sampai sekarang pun meskipun udah harganya naik, nggak sampai di atas 100.000. Yang gas yang ini ya, yang gas melon itu. Nah, seperti itu. Oke. Baik, apalagi ya yang belum terjawab atau oke. Kita istirahat sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Oke, sambil saya baca-baca pertanyaan. Tadi ada yang menyinggung menanyakan tentang uji tabrak kendaraan. Ya. Jadi itu contoh dari mengapa kita memerlukan sampling ya atau penarikan contoh. Jadi kalau pengamatannya bersifat merusak, buat apa sih kendaraan ditabrak-tabrakan gitu kan? Bisa melihat untuk kerusakan yang terjadi ya, atau mungkin sedang mencobakan apa tuh sih yang pakai balon itu ya, kalau dipakai gitu ya. Jadi kalau ada tabrakan, nah, orangnya tetap selamat gitu ya. Nah, itu kan merusak tuh. Ya rugi dong kalau pakai banyak-banyak ya. Kemudian apa iya untuk percobaan seperti itu perlu contoh yang banyak. Ya. Kan enggak juga. Udah tahu efeknya, oh kayak gini kekuatannya, set hanya beberapa mungkin. Bisa dianalisis dari situ. Jadi nggak perlu seluruh produksinya dihancurkan kan. Demikian juga seperti kalau di percobaan ya, apakah sama aja nih kalau percobaan nanti harus ada ulangan gitu. Apa ya harus ada ulangannya, tergantung percobaannya juga. Nah, percobaan seperti percobaan bom atom seperti itu ya, apa iya perlu diulang berkali-kali gitu ya. Nah, itu hal yang merusak juga. Jadi gitu. Jadi itu beberapa mengapa ya kita seringkali melakukan mengamati hanya sebagian saja ya dari populasi atau melakukan pengambilan sampling. Ya. Jadi karena pengamatan bersifat merusak, kemudian yaitu pertimbangan sumber daya ya, baik biaya, tenaga, waktu, seperti itu. Kemudian ya contohnya yang tadi yang lain yang diberikan di situ yang memang tidak kalau sampling itu sebenarnya ya dalam keseharian kita itu kita secara sadar maupun tidak sadar pasti akan terkait dengan sampling. Ya. Jadi kalian ini aja ya, ibu kalian mencicip rasa masakan, rasa sayur gitu kan nggak perlu makan satu baskom. Nah, diambil aja sesendok misalnya. Itu juga sampling. Oke. Kemudian tadi udah ya sampling error dan non sampling error, kemudian bagaimana memperkecilnya. Jadi kalau survei yang benar-benar dirancang ya, itu melibatkan tim ya dan ada ketuanya biasanya ya. Jadi dan itu ada langkah-langkah supervisi juga. Kemudian waktu menyusun kuesionernya gitu ya. Kalau kuesionernya menimbulkan salah misinterpretasi gitu ya atau diinterpretasikan beda-beda, itu kan juga sumber bias juga ya.
Nah, itu biasanya memang dicobakan dulu, ada uji coba kuesionernya seperti itu ya. Nah, ada yang menyinggung mengenai observasi, ya. Apa bedanya dengan tadi kalau percobaan itu nanti data dibangkitkan ya, datanya dibangkitkan dengan memberikan treatment tertentu. Jadi dia awalnya belum ada. Misalnya membandingkan jarak tanam, ya, beberapa jarak tanam terhadap produktivitas padi misalnya. Awalnya kan belum ada datanya. Nah, nanti dikasih beberapa petak dengan jarak tanam yang berbeda-beda. Ya, nanti dia mati. Harus itu kalau dalam percobaan seperti itu. Kalau misalnya begini nih, kemarin kalian kalau suka baca-baca berita tentang COVID gitu ya, kan ada misalnya seperti ini, ada pernah baca nggak tentang kaitan vitamin D, ya, vitamin D dengan terjadinya infeksi ya, terkena infeksi COVID atau tidak. Nah, itu kesimpulannya bisa beda-beda tergantung bagaimana kan kalau ini dia beberapa peneliti ya itu melihat nih kok orang-orang yang dikaitkan dengan dia kadar vitamin D dengan misalnya tingkat keparahan gitu ya, kok yang lebih parah itu misalnya banyak yang ini gitu ya, banyak yang kadar vitamin D-nya rendah misalnya. Nah itu observasi, yang mengamati saja, ya, dari data kadar vitamin D sama tingkat keparahan penyakit. Kemudian apakah itu berarti bahwa orang yang kurang vitamin D-nya itu tingkat keparahan akibat infeksi COVID lebih tinggi? Nah, kita mesti hati-hati dulu, ya, kalau tidak hanya berpegang dari data observasi seperti itu. Bisa jadi memang yang ini, ya, karena ini efeknya akan nanti kan kajian implikasinya. Ya kalau kita menyimpulkan bahwa kalau minum vitamin D nanti kalau terkena COVID nggak parah-parah banget. Misalnya kita menyimpulkan seperti itu. Itu kan implikasinya apa? Nanti pada minum jor-joran kan vitamin D. Ya. Nah, itu hati-hati kita menyimpulkan dari observasi seperti itu. Ya. Nah,
Kalau dengan metode percobaan, ya, nah itu tata caranya ada pasien-pasien COVID, ya, kemudian dengan tingkat keparahan awal yang sama lah ya awalnya ya. Nah, kemudian tuh dibagi dua misalnya, dibagi dua secara acak, ya, satu kelompok dikasih vitamin D, satu kelompok lagi kasih placebo saja. Ya. Placebo itu apa? Ya seperti tablet juga, dimiripkan lah ya, bentuknya dimiripkan tapi isinya tepung saja sebenarnya. Untuk mengatasi apa? Mengatasi kadang kan ada efek ini ya. Kalau iya sih kayak itu dikasih obat sih saya enggak, sugesti gitu ya. Nah itu menghindari seperti itu. Maka jadi yang dia nggak tahu, pasien itu nggak tahu apakah dia dapat placebo atau vitamin D, pokoknya dapat tablet lah gitu. Jadi yang tahu hanya penelitinya. Jadi ada kontrol-kontrol seperti itu kalau melakukan secara percobaan. Nah itu lebih fair. Nanti kita menilai, ya. Nanti kita menilai apakah memang pemberian vitamin D itu efektif ya dalam menurunkan tingkat keparahan akibat infeksi COVID-19. Jangan-jangan mungkin nggak ada perbedaan loh ya, begitu. Setelah melakukan seperti itu, ya. Nah kalau yang observasi tadi kan nggak ada kontrol-kontrol seperti itu, hanya mengamati saja, ya. Nah, jangan-jangan memang yang ini yang parah-parah itu justru memang berakibat ke ini apa, kadar vitamin D-nya misalnya, bisa jadi seperti itu, ya. Tapi ya sering dilakukan juga ya, bahkan mungkin dalam kondisi sekarang ini sering itu kajian-kajian tuh observasi ya. Cuman kita hati-hati saja membaca hasilnya ya. Karena tidak dikontrol sepenuhnya, ya, hanya mengamati ya. Itu observasi, metode observasi. Kalau survei tadi itu kebanyakan tuh kajiannya tadi ya untuk menduga parameter populasi. Biasanya sampelnya ukurannya cukup besar. Diduga dengan tingkat ketelitian tertentu. Ya. Nah kalau desain samplingnya bagus, maka ya tingkat ketelitiannya itu bisa tinggi, ya. Kemudian tadi ada yang bertanya juga bagaimana menghitung tingkat ketelitian atau ya. Jadi itu bisa dihitung kalau tadi kita menerapkan probability sampling ya. Apalagi kalau nantinya kita menggunakan yang peluang. Nah, salah satunya kalian mungkin sering dengar margin error, ya. Mungkin kalau yang suka baca media, ya. Margin error itu istilah lain dari yaitu sampling error juga lah ya. Sampling error dinyatakan ya paling sederhana ini tadi
kalau mengambil sampel ya, ukurannya sama misalnya ya, si Alif, si Dendi, si Asifa ambil sampel, itu kan beda-beda nih hasilnya ya. Kalau beda-beda itu kan artinya apa? Beragam. Ya. Nah, yang diharapkan tuh keragamannya kecil. Ya, kalau dilakukan sampling berulang, keragamannya kecil. Ya. Nah, itu tadi kalau yang di slide di sini, itu yang dikatakan reliabilitasnya tinggi. Nah, ini ya. Nah, keragamannya kecil. Ya. Nah, tapi hanya dari keragaman yang kecil ya, artinya itu belum cukup. Ya, karena bisa seperti ini nih. Ya, keragamannya kecil. Jadi dia di situ-situ aja, tapi menyimpang jauh. Mohon maaf, Ibu. Itu sih, apakah ini lagi saya screen? Iya. Oh ya, belum ke saya screen, Bu. Oh gitu. Iya. Oh sebentar ya. Sudah? Sudah, Oke. sudah. Ya ini ya, ini gambarannya yang ini tadi. Ya, ragamnya kecil, artinya hasil sampling ya meskipun kalau diulang-ulang ya itu nggak berbeda jauh. Tapi itu hanya nggak cukup hanya dengan ragam kecil saja. Ragam kecil tapi menyimpangnya. Ya, kalau yang titik merah di tengah ini targetnya. Ya. Nah ini kan ada simpangan yang sistematis. Ya, ini biasnya namanya. Bias. Jadi dia ragamnya kecil tapi biasnya besar. Nah, yang diinginkan seperti ini. Ya, jadi ragamnya kecil, biasnya juga kecil. Nah, secara sederhana ini contohnya kayak gini aja ya. Kita misalnya menimbang badan nih ya. Bias itu apa sih? Nimbang badan. Ternyata setiap kali orang nimbang situ kok lebih tinggi ya? Masa sih segini ya? Saya kemarin nimbang di sana nih segini nih ya. 50. Kok di sini jadi 51 gitu. Terus si B lagi gitu. Saya kemarin nimbang 60, di sini jadi 61 gitu. Ya. Nah, jadi dia selalu melenceng gitu kayak ini. Ada biasnya. Ya. Nah, setelah diperiksa ternyata oh itunya titik awalnya nggak pasti nolnya gitu. Jadi ya mestinya disetel lagi tuh gitu timbangannya. Dia nggak bergeser ke kanan sehingga begitu ada beban dia ya nambah lagi, nambah 1 kilo 1 kilo. Nah kalau kita bisa tahu biasnya seperti itu bisa dikoreksi. Ya, kita koreksi kita kurangilah sekiloan jadi dari yang tercatat di situ gitu. Itu ilustrasi bias ya. Nah, seperti tadi misalnya beberapa lembaga survei mengadakan quick count dengan metode masing-masing mereka ya, tergantung pengetahuan mereka tentang informasi yang mereka punyai mengenai kondisi populasinya. Ya. Nah, hasilnya kan beda-beda, ya. Nah,
perbedaannya nggak terlalu besar, ya terjadinya ragamnya kecil. Ya. Nah, kemudian nanti parameternya apa nanti ya? Sudah dari hasil quick count itu setelah ada perhitungan dari KPU, perhitungan lengkap. Ya. Nah, itu nanti bisa ketahuan ya. Biasnya ya. Kemudian keragamannya. Kalau ragamnya, kalau meskipun kita belum tahu, nggak tahu parameternya ya. Nah, kita bisa menggunakan konsep peluang. Kalian nanti belajar lebih lanjut lah ya. Nggak dibicarakan di sini karena itu udah ke statistika inference. Ya. Jadi itu mengapa kita sedapat mungkin menggunakan penarikan contoh berpeluang kecuali dalam memang situasi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan penarikan contoh berpeluang. Oke. Tadi ada yang coba dari beberapa pertanyaan tadi, apa yang belum terjawab? Contoh itu Bu apa? Unit analisis itu contohnya apa Bu? Oh, unit analisis ya. Contohnya kayak itu. Oke, saya berikan ilustrasi saja ya. Unit analisis. Jadi gini, misalkan nih populasinya ya, populasinya seluruh rumah tangga di Kabupaten Bogor gitu ya. Kemudian sampling frame-nya ini kita andaikan kita menggunakan contoh yang sederhana saja ya. Misalnya kita punya daftar semua rumah tangga di Kabupaten Bogor. Misalnya kita punya andaikan. Ya. Kemudian dari situ akan diambil sampel beberapa rumah tangga. Misalnya diambil 200 rumah tangga. Ya. Nah, maka sampling unitnya di situ adalah rumah tangga. Kemudian ada tadi apa? Sampling unit, kemudian unit sampling, unit analisis, apa satu lagi apa? Unit observasi ya. Ya. Nah, sekarang begini, misalkan salah satu peubah yang diamati ya itu jadi dalam survei rumah tangga tadi itu selain keterangan mengenai kepala rumah tangga ya ada umurnya, ada banyaknya anggota keluarga, ada penghasilan, pengeluaran, pendapatan seperti itu ya. Kemudian ada
keterangan tentang anggota rumah tangga. Ya. Misalnya di rumah tangga itu terdiri dari 5 orang, misalnya ayah, ibu, kemudian anak 2, kemudian ada neneknya misalnya. Atau 6 orang lah, ada nenek kakek gitu misalnya. Ya. Nah, kemudian misalnya peneliti itu tertarik ingin menduga misalnya ya dari data tersebut, dari survei rumah tangga tadi, itu adalah menduga ini tingkat kesehatan ya itu untuk yang lansia gitu ya. Itu ada pertanyaan tentang itu. Apakah misalnya didefinisikan dulu nih lansianya itu, misalnya kalau di atas 60 tahun. Apakah ada nggak di situ yang di atas 60 tahunnya? Oh ada, itu kakek neneknya misalnya. Kemudian ada pertanyaan mengenai kesehatannya. Ya, apakah mengalami gangguan kesehatan dalam sebulan yang lalu misalnya. Ya. Ada terinci lah gangguan kesehatannya itu apa gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi meskipun yang di sampling itu rumah tangga, tapi yang dianalisis nantinya, ya. Jadi itu adalah yang lansia tadi. Jadi yang berusia di atas 60 tahun. Ya, misalnya seperti itu. Kalau yang unit observasinya apa tadi? Yang mana? Unit observasinya tadi yang Ibu jelaskan. Oh, unit observasinya sama. Unit observasi dengan unit analisisnya sama. Unit observasi itu kan ini ya, amatan dilakukan terhadap unit tersebut. Kemudian unit analisis yang akan kalau di situ akan ditabulasi itu ya. Gitu. Dalam hal itu sama. Ya. Apakah selalu seperti itu? Tentu saja tergantung kasusnya. Ya. Aku sudah jelas, terima kasih Bu. Oke. Baik. Apalagi yang perlu dibahas? Tadi ada yang bertanya cara ambil contoh ya. Ada bilangan acak itu. Iya Bu, yang pengambilan sampel random sampel. Oh iya. Di sini ya. Simple random sampling SRS. Yang paling sederhana ya, biasanya diterapkan pada populasi yang cakupannya tidak terlalu luas ya. Ini ada yang bertanya ini ya, jadi misalnya ini ukuran populasinya 45 ya, akan diambil sampel berukuran 5 ya. Nah, di sini ada tabel angka acak yang masing-masing terdiri dari atas 5 digit. Ya. Nah, kemudian
permulaan pembacaan angka itu diajak saja. Ya mungkin dengan kalian kalau punya tabel kayak gini ya, itu di buku-buku statistika ada. Dengan mata tertutup jatuhkan pulpen gitu ya, set gitu udah jatuh di mana, nah nanti bergerak ke samping, kemudian terus ke bawah gitu ya. Jadi diperoleh deretan angka acak seperti ini, 67, 3, 4, 4, 10, 60, 609 ya. Kemudian karena ukuran populasinya ini 2 digit ya, 4 dan 45, maka ini disekat-sekat jadi 2 digit angka acak ini. Ya. Nah, kemudian tadi jadi 67 ya. 67 itu tapi kan lebih dari 45. Dikurangi 45 ya. Jadi nanti ditetapkan itu. Jadi kalau kurang dari 45 digunakan langsung. Tapi kalau lebih dari 45 tapi kurang dari 90 ya, 2 kali lipatnya kan 90. Maka angka tersebut dikurangi 45. Kenapa kok nggak kelipatan 3? 45 kali 3 berapa? 45 kali 3 berapa? 135. 135 itu sudah 3 digit. Ya. Nah, yang 2 digit itu kan paling tinggi 99. Ya. Nah, jadi kalau angka di antara 90 dan 99 itu kita gunakan, maka peluangnya nggak sama kan? Peluang terambilnya itu ada ditambah angka 91 sampai 99. Makanya udah yang dipakai sampai 90 saja. Kalau lebih dari 45, angka tersebut dikurang 45. Kalau kurang dari 45, langsung digunakan. Begitu ya? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, misalkan itu kan satu yang lebih datanya dari semestanya N45. Nah, kalau kita nggak pakai pengurangan 45, tetapi kita langsung aja ganti dengan sembarang angka, apakah dibenarkan gitu, Bu? Jangan. Kan kita tadi prinsipnya mau menerapkan ya penarikan contoh berpeluang. Ya. Jangan diganti. Udah ini angka acak ini sudah angka yang dibangkitkan dari komputer secara acak susunannya ini. Ya. Jadi itu untuk menjamin seperti itu. Begitu ya. Berarti berlaku untuk semua sampel random sampling, gunakan pengurangan yang ini maksimum data maksimumnya gitu ya, Bu? Iya. Oke, Bu, dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Cuman tadi nanti harus dijaga ya, meskipun angka 2 digit itu adalah dari 01 sampai 99, tapi 91 sampai 99 jangan digunakan. Kan bisa juga kan, misalnya 91. Oh ya, itu berarti nomor 01 gitu ya. Karena kan dikurangi 2 kali 45 itu jadi 1. Jadi nomor 1 yang terakhir. Nah, tapi proporsinya jadi nggak sama. Ya.
nomor 1 sampai 9 itu 3 kali lebih sering munculnya nantinya. Ya, nah itu nggak memenuhi prinsip acak sederhana. Begitu ya. Oke, itu cara pengambilannya. Nah, ini paling sederhana ya, kalian estimasi parameternya sederhana ya. Misalnya kita menduga rataan populasi ya dengan rataan contoh gitu aja. Mu diduga oleh Y bar gitu kan. Kemudian kekurangannya apa ya? Nah, ini populasinya nggak terlalu, cakupan survei tidak terlalu luas ya. Cocoknya untuk populasi yang relatif homogen. Kenapa? Kalau sudah terlalu cakupan populasi luas itu biasanya ya nggak homogen lagi ya. Coba bandingkan, kita survei seluruh Indonesia, pasti banyak faktor yang memenuhi itu. Daerah barat, timur, tengah aja karakteristiknya udah berbeda ya. Antar provinsi juga beda-beda, itu perlu dipertimbangkan. Kalau ini kan paling sederhana, biasanya untuk populasi yang kecil-kecil saja. Bahkan kalau populasi kalian itu hanya seluruh mahasiswa IPB yang bersifat yang hanya 4.000-an itu, ya, kalau kalian ngambil langsung mahasiswa secara acak, apalagi kalau mau wawancara ya, itu tempatnya bisa lokasinya bisa berjauh-jauhan. Apalagi yang perlu dibahas? Ini penarikan contoh sistematik, ya. Nah ini sering juga diterapkan karena lebih mudah pelaksanaan. Misalnya seperti ini, tadi kita punya sampling frame-nya adalah daftar semua mahasiswa tingkat 1 tahun 2020 ya. Di situ ada nomor dan NIM-nya. Misalnya jumlahnya 4.000. Akan diambil sebanyak 400 mahasiswa misalnya. Nah, bagaimana mengambil secara sistematis dari sampling frame tadi? Ya, pertama kita tentukan K-nya itu adalah N besar per N kecil. 4.000 dibagi 400. Yaitu berapa? 10 ya. 10. Nah, dari daftar nama tadi, daftar nama mahasiswa, ya dari nomor 1 sampai 10 itu diambil secara acak. Ya. Misalnya yang terambil nomor 7. Kemudian yang berikutnya adalah 7 plus 10. 7, nomor 17, nomor urut 27, nomor urut 37, dan seterusnya. Nah, itu kan lebih mudah kan pastinya ya, daripada kalian menggunakan tabel bilangan acak tadi. Ya. Nah, kalau
Kalau populasinya itu acak, ya, artinya ya dari susunan 1 sampai N besar tadi 1 sampai 4.000 itu tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai perubahan yang tidak diduga, maka itu pengambilan contoh seperti itu akan memiliki sifat yang sama dengan contoh acak sederhana. Hanya dalam pengambilan contohnya lebih mudah. Ya. Pokoknya dari daftar yang nomor 7, nomor 17, nomor 27, dan seterusnya. Gitu. Jadi misalnya kalau kita hanya menduga apa ya, tingkat pengeluaran untuk pulsa per bulan misalnya, ya, itu kan nampaknya nggak ada hubungannya kan dengan urutan mahasiswa atau mungkin tinggi badannya gitu, begitu. Ibu izin mengingatkan kalau waktunya sudah habis. Nah, waktunya sudah habis ya. Oke, baik. Yang lain saya kira bisa dibaca sendiri ya, kelebihan kekurangannya. Untuk kuisnya nanti saya jadikan sebagai latihan saja. Nanti kalian bisa seperti main game di situ ya. Nanti saya share ini link-nya. Oke. Oh, udah lewat ini 12.40. Ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan yang kira-kira belum terjawab, saya jawab secara tertulis melalui WA saja ya. Ibu izin mengingatkan absen di PBM pertemuan Enggak, 9 belum dibuka. Ya, tadi saya udah buka, tapi ini tadi hang tadi, jadi lupa. Oke, baik ya. Saya kira sampai di sini dulu, udah lewat 11 menit ya. Mohon maaf ya kelewatan. Oke, baik, kita akhiri kuliah hari ini. Kita doakan bersama ya supaya Pak Matik bisa segera sembuh sehingga bisa bertemu dengan